Kali ini kita akan menceritakan lanjutan pada kisah dan mukjizat para nabi ya. Nabi sekarang nabi apa yang belum kita bahas? Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan? Oke, Nabi Yusuf nih kita akan ceritakan seperti apa keunggulannya, mukjizatnya seperti apa ya. Nabi Yusuf kita akan ceritakan. Ini A sama Dede. Nah, Nabi Yusuf ini merupakan anak dari nabi yang sebelumnya telah kita bahas, yaitu Nabi apa? Ayo, Nabi apa? Nabi Yakub. Betul. Nabi Yusuf itu keturunan dari Nabi Yakub. Ya, dari Nabi Yakub. Nah, beliau pernah mendapatkan mimpi di mana bulan, matahari dan juga bintang bersujud nih kepada Nabi Yusuf. Wow, siapa saja tadi yang sujud? Ada bulan gitu kan ya. Terus ada matahari, terus ada apa lagi? Ada apa lagi ya? Ada bintang bersujud kepada Nabi Yusuf kan ya di dalam mimpinya. Nah, sejenak itulah Nabi Yakub mengetahui ini ayahnya mengetahui bahwa putranya akan menjadi orang yang busyai. Bukan badannya yang busyai ya, tapi orangnya yang busyai. Maksudnya apa? Nih, dari ayahnya sudah tahu bahwa Nabi Yusuf ini akan menjadi orang yang terkenal gitu ya. Orang yang memang luar biasa sekali, bukan sekali ya. Nah, Nabi Yusuf juga memiliki mukjizat tuh. Apa saja mukjizatnya? Nah, beliau memiliki paras yang tampan. Jadi kalau Abi mah tampan mah biasa, kan wajah Abi kan biasa, tapi Nabi Yusuf mah lebih ganteng gitu deh. Ya, saking gantengnya itu ada kisah di mana para wanita pernah mengira gitu ya. Ketika melihat Nabi Yusuf tuh langsung terpesona. Ketika ngiris-ngiris buah, saking terpesonanya itu irisan buahnya kena ke tangannya para wanita itu. Saking Nabi Yusuf gantengnya, mereka terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf gitu ya. Luar biasa sekali. Ganteng nggak? Dede ganteng nggak? Iya. Oh iya, berarti atuh ganteng, berarti kita sama-sama ganteng ya. Nah, selanjutnya apa? Nah, selanjutnya Nabi Yusuf itu punya mukjizat mampu menafsirkan mimpi-mimpi. Itu ya, mimpi apapun Nabi Yusuf bisa menafsirkannya. Nah, Nabi Yusuf pernah menafsirkan nih mimpi raja di zamannya itu. Mimpi raja lalu ditafsirkan oleh Nabi Yusuf gitu ya. Dan akhirnya dari hasil mimpinya itu ternyata betul gitu ya. Akhirnya Nabi Yusuf diangkat sebagai pejabat di Mesir waktu itu yang kebagian mengelola lumbung-lumbung kekayaan di kerajaannya itu. Hebat tidak? Iya. Apa yang iya? Apa yang iya? Nggak tahu. Nabi Yusuf mukjizatnya apa berarti tadi? Beliau tampan gitu ya, terus mampu menafsirkan mimpi. Beliau putra dari siapa Nabi Yusuf? Nabi siapa? Nabi Yakub gitu ya. Nah, itu Nabi Yusuf. Nah, sekarang ada nabi lagi nih yang selanjutnya. Ada Nabi apa? Ayub. Nah, Nabi Ayub. Nah, kalau Nabi Ayub nih yang selanjutnya itu beliau itu seorang nabi yang memiliki banyak harta, keturunan gitu ya, dan beliau merupakan nabi yang berakhlak mulia gitu ya. Nah, meski begitu beliau itu kan banyak harta, keturunan, berakhlak mulia. Nabi Ayub itu meski begitu Nabi Ayub tak pernah sombong nih. Gimana menurut Dede? Gimana? Nggak pernah sombong. Dede suka sombong nggak? Nggak pernah. Suka sombong nggak? Jangan gitu ya. Dan beliau juga terus berbuat baik terhadap sesama. Wih, keren banget. Dede suka berbuat baik nggak? Suka. Apa? Misalnya apa? Apa? Hitung sampai 3. 1, 2, 3. Apa? Misalnya lupa lagi kalau itu dan Dede suka beres-beres rumah. Ya, iya, itu kan perbuatan baik. Apa atau? Misalnya berbagi. Berbagi, misalkan apalagi?
Nggak tahu juga yang ini mah. Oke, selanjutnya nih, Allah pun menguji Nabi Ayub gitu ya. Jadi Allah menguji Ayub, menguji Nabi Ayub dengan cobaan yang berat deh. Apa cobaan yang ditimpakan kepada Nabi Ayub dari Allah? Beliau harus kehilangan hartanya, harta yang banyak, kehilangan hartanya, anak-anaknya, dan beliau juga menderita suatu penyakit, yaitu penyakit kulit. Saking orang-orang melihat takutnya lihat penyakit itu, keluarganya itu meninggalkan Nabi Ayub. Gimana menurut kasihan nggak? Iya, itu ujian dari Allah. Allah ingin menguji keimanan Nabi Ayub gitu ya. Nah, namun demikian, meskipun sudah hartanya diambil, anak-anaknya juga meninggalkan beliau, menderita penyakit kulit, namun beliau dalam kondisi tersebut, Nabi Ayub, beliau tetap bersabar dan mampu bertahan terhadap ujian itu. Dia berserah diri kepada Allah. Ini ujian dari Allah, ya udah bersabar gitu ya. Nah, dengan kesabarannya Nabi Ayub, saking sabarnya luar biasa, itu merupakan mukjizat, salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Ayub, yaitu memiliki kesabaran yang luar biasa gitu deh ya. Terus beliau juga mampu mengeluarkan air dari tanah loh, yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Jadi Nabi Ayub itu bersih lagi kulitnya, nggak ada lagi penyakit. Jadi Nabi Ayub sembuh lagi. Seru nggak? Itu Nabi siapa? Nabi Ayub. Gitu ya dek. Gitu. Nah, selanjutnya ada Nabi yang selanjutnya ada Nabi yang disebut sebagai Nabi Suaib. Iya, Su'aib. Gitu ya. Nah, Nabi Su'aib ini diutus oleh Allah pada kaum Madian deh. Jadi kaumnya itu namanya kaum apa? Madian. Apa? Madian. Gitu ya. Nah, kaum yang suka menipu dan membangkang nih. Jadi kaumnya jadi Nabi Ayub diutus oleh Allah itu terhadap kaum yang suka menipu gitu ya, membangkang, itu namanya kaum Madian. Tidak boleh itu ya. Tidak boleh ya. Tidak boleh. Iya, tidak boleh itu. Karena tetap ingkar dan tak mengikuti Nabi Su'aib. Jadi Nabi Su'aib itu sudah berdakwah kepada mereka, mengajak terhadap yang baik, yang benar gitu ya. Tapi mereka tetap menipu dan membangkang. Itu kan ya dia. Jadi mereka tetap ingkar terhadap Nabi Su'aib. Jadi tidak mau mengikuti Nabi Su'aib. Maka dari itu Allah memberikan ujian berupa badai yang sangat panas. Badai tapi dengan kondisi yang sangat panas gitu kan ya. Nah, juga Allah mendatangkan awan hitam hingga gempa bumi membinasakan kaumnya Madian itu yang suka menipu dan membangkang itu gitu ya. Jadi ketika tidak mau mengikuti para nabi ke arah kebaikan, mereka sama Allah ditimpakan kehancuran gitu ya. Dengan diturunkannya badai panas, awan hitam gitu ya, juga gempa bumi yang membinasakan mereka gitu ya. Ngeri ya. Jadi AA dan Dede nggak boleh tuh ya, nggak boleh menipu, membangkang, apalagi nggak boleh itu ya. Betul sekali nggak dek? Iya. Nah, selanjutnya nih ada cerita selanjutnya, yaitu mengenai Nabi Musa. Nah, kalau Nabi Musa ini Nabi Musa itu dia merupakan nabi yang memerangi Raja Fir'aun. Tahu Fir'aun nggak dek? Tahu. Nah, Fir'aun yang memang memiliki sifat yang terkenal itu sifatnya tamak deh. Rakus, sombong gitu ya. Tamak gitu. Beliau memimpin Bani Israel ya. Nabi Musa ini memimpin Bani Israel agar segera menyembah kepada Allah gitu ya. Nah, atas izin Allah, Nabi Musa juga memiliki mujizat-mujizatnya saat menghadapi Fir'aun yang tamak ini. Gimana menurut Dede? Gak tahu.
Nah, apa mujizat dari Nabi Musa? Yang pertama, beliau mampu menghidupkan orang yang mati. Apa deh? Menghidupkan Orang yang mati. sebagai mujizatnya. Gimana menurut kakak? Iya. Gitu ya. Terus Nabi Musa pernah memohon kepada Allah, Dek, ya, untuk menghidupkan orang yang telah meninggal untuk mengungkap kasus pembunuhan. Wih, jadi ketahuan tuh siapa yang membunuhnya. Jadi dibangunkan lagi oleh Nabi Musa atas izin dari Allah. Lalu ditanya itu mayat yang hidupnya lagi, siapa yang membunuh kamu? Si Fulan. Oh, ketahuan tuh, gitu ya. Itu mujizat Nabi Musa yang memang Allah berikan terhadap beliau, gitu ya. Nah, yang kedua apa? Yang kedua, memiliki tongkat yang bisa menjadi Ular. oh, tongkatnya bisa jadi ular. Nah, waktu di zamannya di zamannya Nabi Musa itu, Firaun itu kan punya dukun-dukunnya dia. Ya. Nah, dukun-dukun itu dia melemparkan tongkatnya jadi ular juga, tapi ularnya kecil-kecil. Nah, Nabi Musa juga punya tongkat ya. Tongkatnya dilempar juga, tapi tongkatnya lebih busai deh. Sebusai dede. Nanti ularnya itu mau ular dari tongkatnya Nabi Musa itu oleh izin Allah ya, tongkatnya kan jadi ular tuh mau makan ular-ular yang dari dukun-dukunnya Firaun semuanya. Wah, pada kaget. Wow, hebatnya. Namun mereka menganggap Nabi Musa itu ternyata punya sihir katanya. Padahal kan itu bukan sihir ya. Bukan, itu atas izin dari Allah, bukan sihir, gitu ya. Oke. Sihir mah beda. Beda sihir mah. Ini sihir yang ada di sini. Sihir. Ya. Sihir. Oh, sisir itu. Sisir ya. Bukan sihir itu, sisir itu mah ya. Nah, dada mah dada aja, itu mah sisir. Ya. Oh, sihir mah tongkatnya juga sapu. Oh gitu, atau yang nenek-nenek naik ya. Oh gitu ya. Oke, nah selanjutnya apa? Ininya mujizatnya. Nah, mujizatnya itu Nabi Musa itu mampu membelah Laut merah. lautan. Iya, laut merah. Kenapa lautnya dibelah waktu itu? Sebab dikejar oleh pasukannya Firaun, dikejar lalu dilemparkan tongkatnya ke laut, lalu lautnya membelah jadi dua. Ketika lautnya membelah jadi dua, dia di situ ya, wah, Nabi Musa dan kaumnya itu dia lari ke situ dikejar. Udah semuanya selamat. Terus Akhirnya, itu tuh oh, airnya nutup kembali ya. Akibatnya Firaunnya bagaimana? Firaunnya Tenggelam ya. Firaunnya tenggelam. Wah, gitu ya. Nah, saat Firaun dan tentaranya mengejar Nabi Musa deh, gitu ya, lewat lautan itu yang dibelah Laut Merah. Laut Merah pun terbelah memberi jalan buat Nabi Musa. Namun ketika Firaun dan tentaranya mengikuti ke jalan tersebut deh, gitu ya, lautan kembali semula menutup lagi. Akibatnya mereka tenggelam si pasukannya Firaun itu. Tapi Allah menyelamatkan jasadnya Firaun. Jadi diselamatkan oleh Allah. Terus ada di di pinggiran laut. Sekarang ditemukannya lagi dimumikannya Firaun sebagai pelajaran bagi kita saat ini bahwa orang yang tamak itu akan diazab sama Allah. Gitu ya. Nah, itu dulu nih sampai Nabi Musa. Gitu ya, itu dulu teman-teman. Nanti kita lanjutkan ya ke Nabi yang berikutnya. Bincang pagi di bulan Ramadan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.